Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai widgets di Flutter, yaitu flat button, slider, dan juga gesture detector. Selanjutnya, oke, di sini kelompok 4 beranggotakan saya, Egi Bintang Negara, dengan NPM 1817051013. Lalu ada Ahmad Julio Rizky yang di sebelah kanan dengan NPM 1817051042. Lalu ada Aulia Ahmad Nabil yang di tengah dengan NPM 1817051074. Baiklah, langsung saja untuk widget yang pertama, yaitu widget flat button. Nah, widget ini biasa digunakan untuk menampilkan tombol yang merujuk ke fungsi lain dari suatu aplikasi. Jadi kalau diklik, dia merujuk ke suatu fungsi lain. Lalu, flat button secara default tidak berwarna dan warna teksnya hitam. Nanti bisa diganti dengan text color dan color gitu. Nah, lalu apa saja atribut-atribut di widget untuk flat button ini? Yaitu ada animation duration, lalu ada autofocus, ada child, ada clip behavior, ada color brightness, ada disabled color, ada disabled text color, lalu elevation, enable feedback, focus color, focus elevation, focus node, height, highlight color, highlight elevation, hover color, hover elevation, key, material tab target size, lalu min width, mouse cursor, on highlight change, on long press, on press, padding, runtime type, shape, splash color, text stem, dan visual density. Nah, itu atribut-atribut untuk widget button. Nah, lalu di sini ada contoh codingannya ya. Di sini contoh codingannya bisa dilihat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di live codingnya untuk codingan flat button ya. Nah, selanjutnya untuk widget slider akan dijelaskan oleh Ahmad Julio Rizky. Silahkan. Yang berikutnya, widget slider. Slider adalah salah satu value widget button. Kemudian slider adalah widget yang berguna saat Anda ingin pengguna memilih numerik dengan value nilai antara batas atas dan batas bawah. Kemudian atribut widget slider yaitu yang pertama, min dan max. Slider pada Flutter dapat diatur nilai batas bawah dan batas atasnya. Kemudian ada active color. Active color adalah warna yang berada di atas slider. Kemudian inactive color. Inactive color adalah warna yang berada di balik active color slider. Kemudian ada division. Division digunakan untuk mengatur interval value yang dapat dipilih. Kemudian label digunakan untuk memberitahu value yang sedang dipilih. Dan ini adalah contoh kodenya. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di live kode nanti. Berikutnya ada widget gesture yang bakal disampaikan oleh Nabil. Baiklah, selanjutnya untuk widget gesture detector itu merupakan sebuah widget yang mendeteksi gerakan atau isyarat. Itu contohnya itu seperti itu, tap atau double tap atau long tap atau seperti swipe, nah seperti itu. Kemudian sering digunakan untuk menambahkan event listener seperti on tap, on double tap ke widget yang tidak memiliki kemampuan itu. Contohnya seperti widget image. Nah, kemudian di sini ada atribut untuk widget gesture detector ini. Yang pertama itu untuk yang tap itu ada on tap down, on tap up, on tap sama on tap cancel. Kemudian di double tap ada on double tap, di long press ada on long press, di vertical drag ada on vertical drag start, on vertical drag update, on vertical drag end, kemudian di horizontal drag ada on horizontal drag start, on horizontal drag update, on horizontal drag end, kemudian di pen itu ada on pen start, on pen update, dan on pen end. Ini adalah potongan kode untuk widget gesture detector itu. Untuk
lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di live coding aja. Nah, untuk study kasusnya itu, geser lagi. Nah, ini ada ini ya, pesan rahasia. Jadi di sini ada 3 widget, ada widget image, kemudian ini ada slider, kemudian ada flat buttonnya. Kemudian ini ada suatu pesan rahasia ketika image ini di tap agak lama gitu, long press atau long tap, nanti dia akan muncul pesan rahasianya gitu. Lanjut. Nah, ini untuk widget tree diagramnya. Yang pertama itu ada material up, kemudian ada scaffold. Nah, dari scaffold ini untuk app bar-nya itu text, kemudian flat button, kemudian text. Nah, kemudian app bar-nya itu cuma teks doang, cuma untuk judul doang. Kemudian di center itu ada column karena menggunakan 3 widget. Nah, ini kita ada container, kemudian di container ini ada gesture detector dan image. Kemudian ada widget slider di bawah column, kemudian ada widget flat button yang kemudian ada teks juga. Nah, ini untuk widget-widgetnya ya, yang akan kita gunakan nanti. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke Egi. Oke, baiklah, langsung aja kita ke live codingnya. Baiklah, di sini saya sudah membuat project baru dengan nama kelompok 4. Yang pertama kita akan melakukan modifikasi di main Dart-nya. Ini kita hapus. Kemudian kita buat kelas baru, stateful widget, stateful SFL, dengan nama my app. Nah, di sini kita ubah jadi material app. Kemudian kita home-nya kita buat scaffold. Di sini kita app bar-nya bar title text. Ini kita ambil dari variabel judul ya, yang karena nanti akan kita ubah judulnya. Kita buat dulu variabel judul string judul. Nah, defaultnya itu kelompok 4 ya. Nah, sini app bar-nya sudah selesai. Kemudian kita buat body-nya. Untuk body kita buat center dulu karena kita akan membuat widget-widgetnya itu ada di tengah. Kemudian child kita buat column karena ada beberapa widget ya. Nah, di sini children widget. Dalam children ini kita buat dulu pertama flat button dulu. Flat button. Nah, di sini untuk metode onPress-nya ini kita buat anonymous ini ya, metode. Kita buat set state. Nah, ini nanti kita punya variabel current slider value kita ubah jadi 20. Kemudian untuk judulnya itu nanti kita ubah jadi kelompok 4 lagi. Fungsi dari button ini untuk mereset nilai yang ada di judul dan juga di value dari slidernya.
Oh, ini belum kita buat ya. Kita buat di sini dengan titik data double, current slider value, defaultnya 20. Kemudian ini untuk childnya, ini enggak ada child ya, ini kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan childnya ada, childnya itu text. Ini tulisannya reset. Kemudian ada, kita ubah colornya jadi colors blue, biar muda. Kita ubah text colornya itu putih. Oke, sudah. Kemudian di atas flat button ini kita buat sebuah slider value nya itu tadi current slider value. Nah, metodenya ketika dia slidernya itu digeser, maka kan value nya berubah, maka dia akan menjalankan metode di sini. Nah, ini plus set. Nah, ini di sini kita ubah current slider value nya itu tuliskan value. Nah, ini parameternya kita isi ya, double value. Ini kurang koma. Nah, ini dia untuk flat button ini seharusnya sudah tidak digunakan karena sudah ada yang lebih baru. Nah, di atas slider ini, untuk slider ini kita tambahkan atribut min nya. Min itu 0. Untuk maksimumnya, nilai maksimumnya kita atur 200. Untuk atribut active color itu colors black. Yang inaktifnya kita ubah jadi biru. Untuk divisionnya 100. Untuk labelnya kita buat current ini kita bulatkan dan kita ubah ke string. Oke, sip. Kemudian di atas widget slider itu kita buat widget image-nya ya. Tapi kita buat container dulu untuk membungkusnya. Sini kita atur width-nya itu 50 plus current slider value, height-nya juga 50 plus current slider value. Untuk padding-nya 3. Nah, kemudian di sini kita atur image-nya. Sabar, kita buat chart dulu. Image. Nah, di sini kita masukkan image. Di sini saya sudah menyiapkan folder image. Kemudian kita ubah juga di pubspec YAML-nya. Nah, ini sudah ada image 1 ya di sini. Ini kita masukkan source-nya, image
scene1.png. Dan kita tambahkan atribut fit, box fit, itu konten, agar gambarnya terlihat dengan jelas. Kemudian ini widget image kita bungkus lagi dengan widget gesture detector. Nah, ini untuk event listenernya kita buat on long press, kita buat anonymous method, kita set state. Nah, di sini kita ubah untuk judulnya, selamat Anda menemukan rahasia. Nah, terus yang terakhir ini kan jadinya pasti di tengah tapi di atas tuh. Nah, maka kita untuk kolomnya ini kita ubah, kita kasih atribut main axis alignment, center. Nah, sekarang kita jalankan. Ini ada problem ya, ini ada warning karena flat button tadi sudah deprecated dan seharusnya tidak digunakan. Baiklah, di sini sudah selesai untuk membuild APK-nya. Selanjutnya kita akan mengecek di HP-nya. Ini kita stop dulu. Baiklah, di sini kita sudah tadi menginstal APK-nya, itu kelompok 4. Kita buka. Nah, di sini ini ada image-nya, ini ada slidernya, dan ini ada flat button-nya. Ini untuk judulnya sekarang masih kelompok 4. Nah, ini slider ini fungsinya untuk mengatur besar atau kecilnya dari image-nya. Jika kita ubah ke sini, dia akan semakin kecil. Nah, kalau ke sini semakin besar. Nah, ketika sudah di sini kita bisa mengklik tombol reset untuk mereset ukuran dari image-nya. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita besarkan lagi, kemudian kita tekan lama di image-nya seperti ini. Nah, dia akan merubah judulnya. Ini yang dinamakan gesture detector. Dia akan mengambil event listener dari on long press. Nah, kita reset lagi, dia judulnya akan mereset lagi. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.